saya pikir inisiasi-inisiasi ini yang harusnya dibangun ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Haris. Ini kalau dari dua pembicara ini tampaknya problem komunikasi ini memang sangat krusial dalam hampir semua konflik kita dan juga penyelesaian masalah kita jangan-jangan ada di sana. Boni tadi sudah dengan bagus menunjukkan bahwa jangan-jangan sebagian dari hilangnya pertumpahan berdarah yang mestinya terjadi tahun lalu itu karena adanya media sosial di mana orang bisa mengeluarkan unek-uneknya dan mengkoreksi informasi yang keliru itu secara segera. Dan kemudian tadi juga Bung Haris menunjukkan bahwa justru lewat lingkungan-lingkungan kecil seperti ini di mana pendidikan nonton film bersama misalnya ya. Lingkungan-lingkungan kecil di mana informasi itu bisa dibagi, di mana kesalahpahaman itu bisa didiskusikan secara lebih baik. Hal-hal seperti ini yang barangkali bisa ikut membantu kita mengatasi problem kita. Tentu kita berharap ada penyelesaian yang lebih besar, di mana negara terlibat melakukan penyelesaian secara institusional sehingga hal-hal seperti ini tidak lagi terulang dan tidak lagi terjadi misalnya. Tapi rupanya rasa-rasanya masih agak jauh itu ya. Perlu lumayan jauh malam buat kalau menurut Anda, dan saya kira teman-teman Kontras yang melihat beberapa bulan lalu Polikarpus lepas tentu punya alasan yang cukup kuat untuk tidak terlalu optimis pada kemungkinan itu ya. Sampai sekarang kasus Munir yang itu baru belum puluhan tahun kan itu ya. Dan orang-orang yang masih terlibat rasa-rasanya masih berkeliaran di antara kita, tapi kejelasan atas status kasus ini pun sampai sekarang juga belum selesai ya. Teman-teman makin jelas mawar merah bukan mawar hitam nih. Tapi saya kira beberapa teman yang menanyakan soal rekonsiliasi ini menurut saya memang masalah yang penting kita jawab. Yang saya mau tegaskan adalah pemikiran tentang rekonsiliasi ini kan tidak harus kita jadikan monopoli Komnas HAM. Kita juga bisa memikirkan sendiri macam apa sih sebenarnya rekonsiliasi yang layak buat kita paling tidak gitu ya. Jadi ini bukan pekerjaan satu komisi nasional, ini pekerjaan kita semua sebenarnya. Dan alangkah baiknya kalau kita juga ikut memikirkan semacam apa rekonsiliasi yang layak diajukan. Beberapa sudah pernah mencoba melakukannya. Gus Dur sudah pernah melakukan langkah yang seperti tadi disinggung oleh Bung Boni, sangat maju. Tapi yang agak disayangkan adalah reaksi dari Pram yang waktu itu, ya kita tidak bisa salahkan Pram juga ya, sangat bisa kita pahami kepahitan seorang yang menjadi korban selama bertahun-tahun. Tapi apakah kita sebagai generasi yang agak lebih terpisah dari peristiwa itu juga berbagi pandangan seperti itu? Mungkin itu juga layak juga kita diskusikan ya. Poin saya adalah bahwa pemikiran tentang rekonsiliasi, pemikiran tentang apa yang terjadi di masa lalu serta apa yang harus kita kerjakan di masa depan itu sebaiknya jadi kegiatan kita bersama juga, bukan hanya tentu kedua kawan kita ini, kedua pembicara ini bisa merangsang kita untuk ikut memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu ya. Dan saya undang Mas Boni untuk langsung menjawab beberapa pertanyaan itu. Terima kasih. Pertanyaan dari Indra. Kita meniru konsep rekonsiliasi itu dari Afrika Selatan. Jadi di sana ketika pemerintah apartheid masih berkuasa, Mandela lah ya. Ya, banyak terjadi kekerasan di sekitar tahun sebelumnya kan pemerintahan apartheid juga melakukan kekerasan terhadap warga kulit hitam ya. Kemudian juga sekitar tahun 90, pokoknya periode ketika Mandela baru dibebaskan tahun 91, 92 maksudnya ya, Presiden Botha waktu itu, sampai dengan pemilu tahun 93 yang kemudian Mandela menjadi presiden tahun 94, itu banyak kali kekerasan, banyak sekali pembunuhan, banyak sekali balas dendam. Tentu saja kalau dari pihak pemerintahan apartheid, polisi-polisinya itu yang berkulit putih ya, itu banyak melakukan kekerasan terhadap warga
warga kulit hitam. Dan juga ada satu organisasi ultranasionalis waktu itu yang juga sangat rasis ya. Itu juga banyak melakukan kekerasan terhadap, jadi sesama warga juga, tapi di belakangnya ada polisi-polisi apartheid. Hal yang sama dilakukan oleh warga kulit hitam terhadap orang-orang kulit putih misalkan. Dua-duanya melakukan kekerasan. Kemudian datang ide rekonsiliasi. Tapi kenapa di sana lebih mudah? Karena si korban Mandela menjadi penguasa. Ini yang membedakan kita dengan Afrika Selatan. Jadi kalaupun Mandela itu keluar dari, kita punya Mandela ya, seperti kata Gunawan Muhammad, seandainya Mandela ada di Indonesia, saya nggak percaya juga Mandela bisa dalam situasi seperti ini ya. Iya, karena begitu keluar dari Pulau Buru masih warga negara kelas 2, kelas kambing, masih pakai KTP ET, pakai KTP ekstapol dan segala macam, masih diperlakukan konstitusi, undang-undang, ada berbagai macam peraturan yang mendukung itu, sehingga dia berbeda kejadiannya seperti di Afrika Selatan. Kalau Afrika Selatan, Mandela keluar jadi pemenang, jadi yang berkuasa, dan dia bisa bilang ya, kalau kita lihat nonton filmnya kan, dia bisa ya, banyak yang resisten juga terhadap langkah dia, sudah kita maafkan, kita dibikin pengadilan terbuka. Kemudian saya pernah ikut satu kuliahnya, salah satu profesor, dia datang dari warga kulit putih keturunan Belanda yang ikut merumuskan KKR-nya di sana, dan dia mengatakan pilihannya dua, kalau nggak memaafkan ya boleh diproses secara hukum, jadi terbuka itu. Siapa kamu bunuh? Ya saya membunuh, demikian dia ngaku, kemudian nanti dihadirkan saksi, begitu terus. Tapi kemudian ada tindakan memaafkan, ada ya negara juga turut di situ. Itu yang terjadi di Afrika Selatan contohnya ya. Di sana bisa berhasil. Saya sendiri agak ragu di sini karena si korban, katakanlah survivor, orang-orang yang ada di penjara itu nggak pernah ada di atas. Susah kan? Cara pandang kita yang tadi Mbak terakhir bilang, stigma itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap persoalan ini, sehingga mereka yang baru keluar dari penjara ya kayak Pak Ud, korban survivor itu penyintas, semuanya warga negara kelas 2 yang relatif lebih susah daripada apa yang terjadi di Afrika Selatan. Kemudian juga kasus genosida lain ada Hutu dan Tutsi, itu genosida itu. Ketika kita konferensi di Canberra berdebat ya tentang, ada Yosef Jakababa di sini, sejarawan juga, berdebat tentang konsep sebetulnya apa yang mau kita kasih nama peristiwa 65 ya di NU. Apakah ini genosida? Apakah ini politicide? Itu waktu itu ada diskusi juga menamakan itu. Kalau Hutu dan Tutsi mungkin genocide. Kemudian juga kalau di Amerika Latin ada juga yang tadi saya bilang genocide yang terjadi terhadap suku Iksil di Guatemala. Itu responnya dari pemerintah yang berikutnya adalah membuat satu komisi klarifikasi sejarah. Di sana negara terlibat. Nah kalau di 65 di Purwodadi lah, katakan riset yang sangat dekat dengan saya 2 tahun live in di sana dan melakukan riset, tentara ikut itu. Anda bisa baca bukunya Brian May, Indonesian Tragedy. Dia wartawan yang melakukan wawancara terhadap Letnan Kolonel Tejo Suwarno, komandan Kodim di Purwodadi, yang mengatakan bahwa lebih baik saya menawarkan kepada masyarakat, lebih baik kalian yang membersihkan tangan kalian sendiri daripada saya. Tapi kemudian tentara melakukan itu langsung, sementara di Jawa Timur jadi sponsor, jadi tentara ada di belakang, ya kan? Jadi jelas negara terlibat dalam peristiwa 65, ada di situ dan tidak hadir untuk melindungi warganya. Katakanlah Pram rumahnya dilemparin, kemudian disita segala macam, mestinya kan aparat negara bisa melerai atau melindungi kan. Itu tidak terjadi, malah negara terlibat. Ini yang membedakan, katakanlah dalam, sekaligus menjawab tadi, membedakan peristiwa 48. Dalam peristiwa Madiun 48, kalau kita bilang negara, kita lagi dalam agresi Belanda.
Kemudian dua kelompok ini tawuran gitu loh. Ini dan dua-duanya bersenjata. Dua-duanya bersenjata ini. Kalangan NU juga ada beberapa, kalau ada beberapa laskar juga lah. Dan kemudian masuk Siliwangi dia bantai, ganti bantai. Jadi memang susah kalau kita letakkan peristiwa 48 dengan 65 gitu. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat lebih berimbang lagi ya susah. Kalau di peristiwa 65 negara itu betul-betul jadi sponsor dan hadir dan ikut gitu. Baik langsung maupun tidak langsung, baik secara membiarkan ya ataupun mensponsori, baik omission atau commission ya. Ada dua jenis di sana. Nah, itu yang terjadi tahun 65. Ya, jadi kalau diadu-adu dengan 48 itu sebetulnya pikiran yang menurut saya keliru gitu loh. Jadi yang tadi saya katakan ini kan orang ingin mewajarkan, lu wajar aja tahun 65 mereka dibantai, orang ingatan waktu itu orang masih 48, tahun 48 belum begitu jauh sehingga wajar aja dibunuh gitu loh, kira-kira gitu loh. Ini kan keliru gitu, nggak meletakkan persoalan pada posisinya, pada porsinya. Nah, saya kira ini keliru. Mestinya ayo kita dudukan persoalan ini. Tahun 48 itu seperti apa? Bukannya kita mau mengabaikan ya. Ini tahun 48 saksinya masih hidup. Saya sempat wawancarai Pak Sumarsono, gubernur militer yang waktu itu, orang yang bertanggung jawab, Pak Sumarsono. Sekarang di Australia dia. Ini warga negara sana kalau nggak salah. Dia masih hidup. Itu memang kayak tawuran gitu konfliknya. Jadi nggak ada yang namanya tentara ujuk-ujuk datang ya udahlah. Nah, 65 terjadi gitu. Nah, untuk memahami peristiwa 65 seperti apa, kita harus mundur ke belakang. Mau nggak mau harus lihat lagi konstelasi politik pada waktu itu seperti apa. Anda harus ingat, tentara angkatan darat itu tumbuh juga persis seperti halnya partai politik. Kalau Anda tadi Mas Haris sudah bilang tentang doktrin Tri Ubaya Cakti, itu doktrin Nasution tahun 67, Anda harus ingat juga tahun 50-an ada nasionalisasi. Semua manajer dan direktur di perusahaan-perusahaan itu orang tentara. Ya, beberapa itu. Kemudian juga ada, karena tentara kita itu punya kebiasaan, punya tradisi terlibat dalam politik. Ingat peristiwa 52. Jadi institusi tentara ini sudah tumbuh juga seperti peran politiknya, karena mereka merasa punya obligasi dalam zaman revolusi. Mereka juga punya rasa tanggung jawab, saya juga harus nyampurin urusan politik. Ada nggak dalam sejarah tentara datang nodong meriam ke istana supaya parlemen dibubarin karena berantem mulu? Padahal kalau kita periksa ulang, kita cek ulang, karena kerjaan saya setiap hari jualan sejarah gitu, jadi kepaksa juga kita ngecek. Ya, urusannya di anggaran. Banyak anggaran tentara dipotong, ya kan? Mereka minta bubar. Nah, dengan keadaan organisasi tentara ini sudah tumbuh seperti partai politik, ya kan? Punya senjata pula. Di lain pihak muncul juga nih PKI yang juga makin besar. Terus PKI itu pemenang keempat. Dan makin besar terus. Seandainya G30S tidak terjadi 1 Oktober, katakanlah pemilu tahun 66 lah, menang itu PKI. Kedua paling enggak menurut survei LSI waktu itu. Karena elektabilitasnya tinggi itu, tinggi, popularitasnya oke gitu kan. Jadi kalau menurut saya konflik yang terjadi di tahun 65 harus tarik lagi mundur, memahami itu. Kemudian ini kan bersaingan, tambah lagi isu kalau Presiden Soekarno meninggal siapa yang mau gantiin, itu udah sakit, ya kan?